Gua sama Ara percaya kenapa di Bekasi itu jadi jarang banget hujan. Karena memang lagi banyak pengerjaan-pengerjaan gitu. Ada pengerjaan perumahan, ada pengerjaan jalan. Dan kayaknya pawang hujan yang mereka sewa itu terlalu overpower, terlalu OP. Jadi saking OP-nya nih hujan kagak berani turun nih, netes aja kagak berani. Dari kemarin mendung men. Wah, ini pasti idaman-idaman orang-orang. Kenapa? Karena kalau lu buka komen-komennya beautiful. Wah, terus ada tipikal bapak-bapak yang ngirim-ngirim gif. Salam selamat pagi, good morning, anjay. Ini klarifikasi dari si lanangannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi yang kemarin dianggap membuli dua mahasiswi Universitas Islam Negeri Jambi. Enggak, gue kesel banget ketika ngedenger kalimat dia masih bilang dianggap gitu. Di sini ketawa-tawa terkekek-kekek. Terbuli. Di situ ada kalimat terbuli, kenapa dia bilang dianggap membuli, orang dianya sendiri mengakui. Keributan antara tetangga gitu loh. Jadi kayak sebenarnya si tetangga yang rumahnya diludahin ini ada salahnya juga gitu. Videonya tuh kayak gini nih. Jadi bapak-bapak ini kayak setiap hari men, bener-bener setiap hari ngeludah gitu. Dan ngeludah itu yang reak gitu ya, cuh gitu, kayak peluru anjing. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di TNM calon jenazah sekalian. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya akan apa-apa yang terjadi di internet, dimana tentu kita akan memulainya sekali lagi dengan pembahasan kalau Indonesia lagi panas banget. Ya Allah, kemarin gue buka Twitter, di Jombang 43 derajat Celcius. Coba lu bayangkan betapa banyaknya tukang-tukang laundry di sana yang bajunya cepet kering gara-gara dijemur setengah jam, wah langsung jadi. Udah mah dunia lagi panas, ada perang, bingung banget tuh. Ini dengan panas kayak gini ya, kayaknya SPF 50 lu taruh muka kagak ngaruh dah. Kayaknya lu kalau misalkan gak pakai sarung tangan berasa banget men, di sini putih, di sini tiba-tiba jadi gelap gara-gara apa ini? Ada yang dari Jombang gak sih? Gue penasaran dah. Kayaknya kita perlu absen dari mana masing-masing orang, terus kita rating seberapa panasnya mereka. Gokil. Gua sama Ara percaya kenapa di Bekasi itu jadi jarang banget hujan. Karena memang lagi banyak pengerjaan-pengerjaan gitu. Ada pengerjaan perumahan, ada pengerjaan jalan. Dan kayaknya pawang hujan yang mereka sewa itu terlalu overpower, terlalu OP. Jadi saking OP-nya nih hujan kagak berani turun nih, netes aja kagak berani. Dari kemarin mendung men. Tadi gue lagi boker, kerasa angin kenceng banget gitu. Kok kagak ada hujan-hujannya acan. Padahal gue ngeliat temen gue di Depok ada hujan loh, deres. Kenapa di sini kagak nyampe, heran banget gue. Kayaknya kalimat Bekasi beda planet tuh yang bener dah. Hujannya gak nyampe aja. Oke, gini deh, biar gue mulai perkaranya dengan sebuah pembahasan kocak dan menggemaskan yang datang dari Facebook, dimana ada seorang kakek-kakek menjadi hode dan menipu seorang laki-laki sampai si laki-laki itu berani untuk mengeluarkan uang 50 juta supaya mereka bisa menikah. Oke, kita runutin dulu perkaranya. Semuanya bermula ketika ada seorang laki-laki berinisial AW, 35 tahun, yang kenalan sama seorang cewek yang ditemuinya di Facebook dengan nama Arini Juwita. Sebuah nama yang cantik sekali, dengan foto profil seorang mbak-mbak yang menggunakan cadar dan kerudung. Wah, ini pasti idaman-idaman orang-orang. Kenapa? Karena kalau lu buka komen-komennya beautiful. Wah, terus ada tipikal bapak-bapak yang ngirim-ngirim gif. Salam selamat pagi, good morning, anjay. Bisa lu lihat ketika foto ini aja ada di Facebook, kan orang-orang langsung sigap gitu, kayak laki-laki langsung sigap. Jaga terus eksistensi Anda, gokil eksistensi dikata planet anjing. Temannya sendiri ada 4,9 ribu, yang artinya
banyak sekali celah untuk Arini Juwita ini memilih laki-laki yang ia inginkan. Salah satunya adalah pria berinisial AW tadi. Pria berinisial AW tadi pun kemudian kenalan, chat-chatan di Facebook, mungkin sudah sayang-sayangan, mungkin sudah nanya kamu udah makan apa belum, kamu lagi apa, pala kamu pernah kepentok sampo sasetan depan warung apa enggak. Nah, yang kayak gitu. Tiba-tiba mereka jadi dekat, sangat dekat sekali, dimana kedekatannya itu hanya berlangsung selama 1 bulan lamanya. Jadi kejadian kenalan mereka itu bulan Agustus 2023, sampai akhirnya mereka sepakat untuk menikah di bulan September. Gokil. Gue gak tahu bagaimana cara si Arini Juwita ini meyakinkan laki-laki tersebut, tapi sang laki-laki berinisial AW tadi itu akhirnya mau untuk diajak nikah, mengirimkan sejumlah uang yang nantinya uang itu akan dibuat sebagai uang pernikahan mereka. Jadi kayak semacam mahar atau sewa gedung, sewa catering, gitu-gitulah. Si ceweknya pun nerima duit tersebut. Sampai akhirnya 16 September lalu AW pergi ke Makassar, tempat yang digadang-gadang adalah tempat dari Arini Juwita. Tapi ketika sampai tempatnya, AW kemudian bersedih. Karena apa? Karena wanita yang dia kenal di Facebook tersebut palsu. Tidak ada nama wanita tersebut. Kemudian melaporlah ke pihak kepolisian. Dan setelah diketahui sama pihak kepolisian, akhirnya dicari siapa pemilik akun Facebook tersebut. Gua nggak tahu gimana caranya, tapi setelah dicari tahu ini itu segala macam, ketemulah seorang kakek-kakek berusia 53 tahun yang ternyata chat-chatan sama dia. Gua nggak bisa membayangkan bagaimana perasaan si AW-AW tadi ini ketika tahu dia chat-chatan sama kakek-kakek. Gue sih udah enak banget itu kayaknya ya. Apalagi kalau sayang-sayangan, ya Allah. Aduh. Berharap ketemu Ayang malah ketemu Eyang. Ya, semalam kan gue live ngebahas perkara ini kan. Terus itu jokes pasti paling lucu nih. Berharap ketemu Ayang malah ketemu Eyang. Astaga Tuhan. Setelah ditelusuri lagi, ternyata uang 50 juta yang diberikan sama AW ternyata digunakan oleh S untuk berjudi togel, berjudi online, dan hal-hal aneh lainnya. Masa duit penipuan dipakai buat keperluan sehari-hari, judi togel, sama ada juga aplikasi judi online. Ya Allah, 50 juta loh men. 50 juta itu tabungan orang. Dan si AW-AW ini kerja sebagai karyawan tambang, gila. Nabungnya udah niat itu. Ya Allah, tiba-tiba tertipu oleh kakek-kakek. Ini sebenarnya harus gue disclaimer dari awal ya. Jadi sebenarnya perkaranya itu udah lama. Perkaranya itu sempat ramai September bulan lalu. Dan sempat jadi perkara juga, sempat seru banget, kocak, kita tertawakan waktu live kalau gue nggak salah. Tapi akhirnya perkaranya naik lagi, jadi ramai lagi karena dinaikin sama akun-akun shitpost. Karena apa? Karena lucu. Hode sepuh gokil. Ini gue curiga dia tuh sempat ke warnet main Ayo Dance terus akhirnya. Gue kan akhirnya ketika nemu Facebooknya ini langsung gue scroll kan. Ternyata emang, iya kalau lu lihat lagi banyak laki-laki yang terjebak gitu loh. Kayak banyak laki-laki yang langsung ngasih gift kocak. Tipikal bapak-bapak yang tahu-tahu I love you. Ya Allah. Yang gue kasihan adalah ini tuh punyanya siapa gitu. Ini akun siapa. Takutnya ini ada orang beneran terus dimintain pertanggungjawaban atas sesuatu yang dia tidak lakukan. Gimana gitu. Soalnya sempat ada komen juga nih, ada komen yang menjelaskan kalau foto si orang ini, si mbak ini sempat digunakan sama laki-laki aneh di luar sana, bangsanya kakek-kakek ini yang menipu laki-laki lain untuk diajak nikah dan segala macam. Masalahnya dialah yang jadinya bertanggung jawab atas itu. Kan jadinya sedih men. Tahun 2019an ada cowok nge-DM Instagramku ngancem mau lapor polisi kalau duitnya nggak dibalikin. Aku yang nggak ngerti apa-apa, nggak ada ngerasa hubungannya sama orang lewat sosmed, apalagi soal uang, DM-nya nggak aku bales, cuma aku read.
Tiba-tiba beberapa temanku ada yang ngechat lewat Facebook, katanya aku nipu cowok, yang gitu-gitu. Kasian men, orang upload foto di sosial media tiba-tiba digunakan sama lanangan-lanangan gatel untuk memanfaatkan lanangan-lanangan lainnya supaya dapat duit gitu. Ekspresi orang-orang setelah tahu siapa pemilik akun ini langsung terkekeh-kekeh. Ada saran dari gua, dari seorang kawan men. Terserah lu mau ikutin atau enggak, tapi kalau misalkan lu kenalan dari Facebook atau dari sosial media manapun, lu belum pernah ketemu orangnya, jangan langsung lah serius-seriusan kayak gitu. Jangan langsung percaya sebegitunya mudah. Karena harusnya ya dengan logika sederhana, gak mungkin gak sih ada orang yang tiba-tiba tuh mau aja gitu diajak nikah gitu, atau dia tiba-tiba ngajak nikah gitu. Kayak nggak masuk akal nggak sih gitu loh. Terus at least kalau misalkan lu udah deket banget, kalau misalkan udah ayang-ayangan segala macem, voice call lah untuk memastikan suaranya cowok atau bukan, beneran cewek atau enggak. Video call lah at least buat tahu dia beneran si orang yang ada di fotonya atau enggak. Kan susah untuk dipalsukan men. Masa video call dia pakai apa tau gak sih, kertas HVS terus ditaruh di mukanya jadi topeng, itu gak bisa dong. Gue sih lagi ngebayangin ya, apakah si kakek-kakek tadi ini pernah teleponan langsung sama awe-awe yang ditipu tadi atau enggak. Karena kalau pernah tuh bingung kayak halo, suara kakek-kakek tapi di cewek-cewekin juga sih. Halo sayang gitu. Kocak aja. Jangan langsung mempercayai orang-orang yang lu temuin di internet, apalagi kalau ini sudah ada di ranah too good to be true ya. Terlalu baik, terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Well, technically speaking, untuk orang-orang yang paham bermain sosial media, kita harusnya tahu ya kalau misalkan foto-foto dengan resolusi yang seperti ini tuh pasti palsu gitu. Misalnya dari resolusinya aja udah kelihatan banget palsu men. Ini kan fotonya gini kan, ngeblur banget gak sih? Dan foto ini diambil dari foto yang ini gitu loh. Oh, di komen-komen lu liatin ada cowok-cowok gatel, lanangan-lanangan gatel. Tamer. Udah capek gue anjing, aneh banget. Oh iya, ini juga harus gue kasih tahu ke lu karena emang random banget men. Ini sebagai trivia aja ya. Semalam gue kan live gue nyari tahu perkara tadi untuk ditelusurin lebih panjang gitu. Lalu ketika gue nyari di Google Image, tiba-tiba ada berita lainnya yang kurang lebihnya sama, cuman ini lebih aneh. Jadi 2017 ada berita ini, ingin ditaksir santri, pria ini menyamar jadi santriwati. Apa yang terjadi nih? Awalnya gue mikir kayak, apakah dia nyamar jadi cewek supaya bisa menemui ceweknya yang ada di pesantren tersebut, atau gimana? Setelah gue baca lagi, ternyata berdasarkan keterangan NU dan dikuatkan beberapa saksi, diketahui pelaku memang menyukai sesama jenis. Ulahnya itu dilakukan dengan harapan akan ditaksir santri laki-laki. Ya Allah Tuhan. Dia ketahuannya ketika warga pondok pesantren akan sholat subuh. Kebongkar gitu aksinya waktu sholat subuh. Gue gak tahu apa yang terjadi. Mungkin karena dia cowok terus refleks dia masuk ke saf laki-laki padahal dia pakai kerudung atau gimana, kita nggak tahu. Cuman dia hampir digebukin main sama santri lain. Berharap ditaksir malah digebukin. hampir digebukin, tidak digebukin tapi dia dipenjara gitu. Gue nggak tahu apa yang terjadi, lucu banget anjing. Apa kabar dunia? Apa kabar dunia, udah pada gila anjing. Anyway, kita ke sebuah perkara lain ya. Perkaranya dari Twitter, dari TikTok sih lebih tepatnya, tapi rame banget di Twitter sampai akhirnya orang juga ikut menjadikan perkara ini sebagai sebuah contoh dari tipikal cowok-cowok caper, cowok-cowok yang tidak tahu bagaimana cara mendekati wanita sampai akhirnya kelakuannya aneh dan menyebalkan. Mungkin lu udah nonton video ini, gue nggak tahu, tapi silakan ditonton lagi. Berbuli lagi. Jadi intinya si cewek ini tuh pengen naik lift gitu, pengen beranjak dari tempat itulah, tapi tiba-tiba diganggu-ganggu sama tipikal cowok-cowok caper yang mana mereka juga masih maba.
Sudah, turun lah. Iya, kata berapa? Dusun aneh, budak nak turun. Jaga. Oh, mas-mas yang ini ngebelain sebenarnya ya? Iya, capernya. Nah, ABG ini apa sih masalahnya? Ini kalau gua nggak salah berarti mereka itu angkatan tahun 2004 ya. Maksudnya mereka lahir 2004, sekitaran 2004. Kenapa? Mereka tidak sadar kalau ada yang namanya sosial media dan mereka bisa dirujak habis-habisan di internet gitu. Lu nggak tahu kekuatan netizen, nyari-nyari masalah aja lu. Intinya mereka menghalang-halangi lah. Buat yang belum pernah naik lift, ketika tangan lu atau bagian badan lu ada di bagian lift ini, otomatis lift itu akan terbuka kembali. Jadi kayak selama tidak tertutup kan tidak bisa jalan gitu liftnya. Jadi dipaksa terus gitu sama dia. Dan ini kan kelihatannya kayak udah caper banget gitu kan. Udah mah caper. Kelakuannya aneh. Mungkin mereka merasa ganteng kali ya, gak tahu. Ya tipikal ini aja men, tipikal cowok-cowok ramean yang merasa dengan adanya mereka di sana bareng-bareng mereka bisa melakukan apapun gitu. Berani karena banyak, bukan karena bener. Nah, orang-orang ngeliatnya langsung pada marah-marah dong, kayak cowok kuliahan tapi kok goblok gitu. Cowok kuliahan tapi kelakuannya kayak anak SD, anjing, kata gue mending lu main layangan sono biar bawa matahari sekalian. Kenapa kelakuannya aneh banget gitu. Terus nggak lama setelah itu akhirnya ada press release yang diberikan oleh pihak kampus. Kampusnya itu adalah UIN Jambi, yang akhirnya namanya ikut terseret dan jadi ikutan jelek karena perkaranya sendiri. Kejadian ini melibatkan 5 orang mahasiswa yang dianggap sebagai pelaku dan 2 orang mahasiswi sebagai korban yang terjadi di lift gedung kuliah terpadu UIN Sultan Toha, Saifuddin Jambi Kampus 2. Korban ini namanya Sintria, merupakan mahasiswi semester 1. Kemudian menceritakan awal kejadian saat korban dan rekannya berniat turun dari gedung kuliah lantai 4 menuju lantai 1, tapi liftnya terlebih dahulu naik ke lantai 9. Di lantai 9 pengen masuklah 5 lanangan-lanangan gatel lagi yang capernya nggak ketulungan. Mereka awalnya pengen ikut turun ke lantai 1. Tapi ada temennya yang lain dari luar manggil kayak nanti aja gitu. Akhirnya mereka nggak jadi naik lift, tapi sebelum nggak jadi itu mereka ada sempet nanya, kalian anak kelas kami bukan? Bukan, kami mahasiswa baru. Jawab, yang cewek ada di dalam lift tersebut. Terus si mahasiswanya ini habis itu keluar dari lift dan terjadilah tindakan yang terkesan intimidatif terhadap Sintria dan rekannya. Sebenarnya yang gue respect sih ada satu mas-mas mulet ini ya, mas-mas yang rambutnya mulet ini, kayak mas ini tuh berusaha buat kayak udah jangan gitu, kayak berusaha ngelindungin cewek-cewek ini. Tapi kayak karena yang 5 orang ini lebih banyak, jadi kayak mereka merasa keren aja gitu. Respect sih, ada satu orang yang bela at least. Terus akibat dari perbuatan itu mereka langsung dapat panggilan dari pihak rektorat karena Sintrianya ini nelpon pihak CS lah, customer service dari UIN itu sendiri. Sintria sudah melaporkan kejadian ini pada pihak call center UIN Jambi. Nah, pihak UIN Jambi telah menindaklanjuti bla 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 bla. Dicarilah 5 orang itu dan kemudian dipanggil. Alasannya juga sederhana, karena apa? Kalau mainin lift, kalau misalkan liftnya rusak, itu bahaya, Bambang. Kalau misalkan tangan lu tetap kejepit di sana, terus liftnya ketutup, tangan lu nyangkut, putus, itu kan jadi masalah juga otaknya emang. Kalau misalkan sensor liftnya rusak atau apanya rusak, terus akhirnya lift itu jatuh ke bawah, mereka udah ngebunuh orang gitu, hitungannya goblok banget anjing. Akhirnya setelah pelaporan itu ada update-nya adalah identitas pelaku sudah disimpan, terus kemudian akan dipanggil Jumat 13 Oktober. Setelah dipanggil itu akhirnya ada mediasi antara si lanangan-lanangan aneh ini. Mediasinya juga dilakukan bersama kakak kandung dari Sintria, cewek yang ada di dalam lift tersebut, mewakili Sintria dan temannya, kan ada 2 cewek nih. Dan akhirnya ya mereka mediasi minta maaf. Harusnya perkaranya sendiri sudah selesai ketika keesokan harinya pertemuan ini.
Tapi perkaranya jadi makin gede. Makin gedenya karena ada dua. Pertama ada VN dari salah satu cowok-cowok itu, yang kesannya kayak apa ya, ngompor-ngomporin gitulah. Pio bang, cewek itu sok unian. Kami itu cuma nak nyagi-nyagi lift lah. Kami nak masuk lift, orang ni nak balik kan. Aku kan kosma, aku tak boleh orang ni balik dah. Tahu-tahu budak ni yang merasa dibully. Kami bully dia dah. Doni so asik kan cewek itu. Padahal muka jelek, kayak tai muka. Suaranya diimut-imuti pula tuh. Ih, geli nan aku. Kalimatnya kan jadi kasar banget kan. Udah malu ngebully secara mengintimidasi orang lain, sekarang juga lu body shaming gitu. Ada beberapa orang, bahkan kemarin waktu live juga sempat ada yang ngasih tahu kalau sebenarnya tujuan mereka mengganggu itu bukan mengganggu ada yang ini, tapi yang satunya. Tapi kan tetap aja itu mengintimidasi orang lain gitu. Perkara ini adalah satu hal, karena ini perkara udah selesai gara-gara VN ini orang jadi makin mencak-mencak. Ditambah lagi adanya video klarifikasi dari korban. Dan ini ngebikin pertanyaan lainnya, ngapain korban klarifikasi? Untuk apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Cintria dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Inggris. Di sini saya akan mengklarifikasi terkait video yang beredar di sosial media, baik TikTok, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Saya ingin mengklarifikasi bahwasanya pagi ini saya telah dipertemukan dengan pelaku dan pihak UIN sudah memberikan sanksi kepada pelaku berupa surat peringatan dan nasihat. Begitu pula dengan saya yang telah membuat surat pernyataan bersalah karena telah memviralkan video tersebut. Saya harap permasalahan ini selesai sampai di sini dengan tidak adanya rasa dendam maupun sikap egois baik dari saya maupun dari pelaku. Jadi video klarifikasi ini dibuat sama korban setelah pertemuan mereka ini. Cuman orang bertanya-tanyanya adalah gini, ngapain korban klarifikasi? Ini ada tekanan dari pihak mana nih? Apakah salah satu bocah ini adalah orang penting atau gimana kan gitu kan? Jadi bertanya-tanya dan kemudian orang jadi menyerang kampusnya. Yang ternyata video klarifikasi ini dibuat dengan tidak adanya paksaan dari pihak kampus. Jadi kayak korbannya inilah yang emang pengen bikin video tanpa ada diminta sama siapa-siapa. Cuman kan orang nggak tahu gitu kalau nggak ada paksaan, jadi kayak orang tetap marah-marah aja dan isinya ya kemarahan-kemarahan semua. Ini klarifikasi dari si lanangannya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berlima mahasiswa Universitas Islam Negeri Jambi yang kemarin dianggap membuli dua mahasiswi Universitas Islam Negeri Jambi. Enggak, gue kesel banget ketika ngedengar kalimat dia masih bilang dianggap gitu. Negeri Jambi yang kemarin dianggap membuli dua mahasiswi Universitas Islam Negeri Jambi, yang video sudah beredar di masyarakat luas dan medsos. Kami menyatakan permintaan maaf. Begitu juga. Yalah, udah mau baca, nunduk, diem. Waktu di video aja lo petakilan. Bocah-bocah caper anjing. Mereka maba loh men. Mahasiswa baru. Harusnya kelakuannya nggak kayak gitu. Apa mereka ini ya masih terbawa perasaan-perasaan ketika masih sekolah gitu, masih SMA atau SMK gitu. Di sini ketawa-tawa terkekeh-kekeh. Di situ ada kalimat terbuli. Kenapa dia bilang dianggap membuli? Orang dianya sendiri mengakui. Cuman gue nggak tahu sih ini mas-mas ini kena juga atau enggak ya. Karena kan di videonya dia berusaha untuk melindungi dan menyudahi gitu. Terus akhirnya karena perkaranya itu perlu diklarify secara rinci, secara tegas dan inti, jadi akhirnya pihak UIN Jambinya juga akhirnya turun tangan dan ikut ngomong tentang perkaranya sendiri. Jadi kayak permasalahannya sebenarnya sudah selesai. Klarifikasi yang dibuat sama mbaknya ini bukan atas permintaan dari pihak kampus, inilah itulah segala macam. Videonya cukup lama nih, 4 menit ini klarifikasinya masing-masing. Kami mewakili pimpinan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi pada kesempatan ini menyampaikan bahwa kedua belah pihak antara
pelaku dan korban sudah dipertemukan, dan pada kesempatan ini mereka para pelaku sudah menyatakan secara tegas dalam bentuk tertulis meminta maaf atas apa yang dilakukan dan juga berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, dan apabila hal itu dilakukan lagi maka sanksi tegas akan diberikan oleh pihak kampus Min Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, kepada pihak yang korban kami menyatakan secara tegas di sini bahwa tidak ada sama sekali dari pihak UIN meminta kepada pihak korban untuk meminta maaf terhadap kejadian ini. Kami secara umum hanya menyampaikan wejangan terutama kepada pihak pembuli agar dalam melakukan aktivitas dimanapun berada agar bisa benar-benar melakukan dengan cara yang baik dan bijak. Ya udah itulah intinya. Intinya ini deh, kalimat diplomatis lah, dan emang harus ngomong kayak gitu ya. Terus di bagian ini yang pelaku-pelaku ini minta maaf 5 orang. Gue masih nggak tahu kenapa mas-mas mulet ini ikut loh, padahal dia melindungi. Terus ini ada kakak kandung korban mewakili korban dan temannya sudah memaafkan. Dan ya masalahnya sebenarnya sudah selesai. Gitu. Saya sebagai korban mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan masyarakat yang telah ikut memberikan support serta tanggapan terhadap masalah ini. Udah benar-benar selesai dan tuntas. Kabar terakhirnya intinya teguran yang diberikan adalah menandatangani surat perjanjian bermaterai, mengakui kesalahannya, dan apabila terjadi kesalahan dari kelimanya, mereka menerima sanksi dari lembaga berdasarkan kesalahan yang mereka perbuat, mulai dari skors, pencabutan beasiswa, dan di drop out dari kampus. Dah, ada ininya dulu ada peringatannya dulu, kayak kalau di kantor ini SP1, SP2 lah gitu. Ini kayak, nah demikian. Yang kayaknya berusaha diluruskan sama pihak kampus adalah pertama, mereka tidak meminta korban minta maaf karena tentu itu tidak baik untuk nama kampus, dan mereka berusaha membersihkan itu lewat video ini. Oke. Terus yang kedua yang harus dicari tahu adalah mas-mas mulet ini sebenarnya baik kok. Kenapa sih gitu ikut-ikutan jadi terseret juga gitu. Tapi sisanya 4 lanangan-lanangan ini yang bahkan mereka masih bisa-bisanya bilang kayak dianggap membuli ketika kenyataannya demikian. Intimidasi itu bagian dari bullying loh men. Gila lu ya. Tandain aja mungkin. Masih mabak kelakuannya udah kayak kata gue balik ke SD lagi, mendingan belajar bagaimana caranya bersosialisasi yang baik dan benar. Intimidasi kelakuannya tengil anjing, loncat-loncatan, ketawa-tawa, giran kayak gitu, nunduk kayak kemanggi pecel bro, sumpah. Nih kayak gorengan sore-sore tau gak lu? Udah kagak laku nyender gitu-gitu. Aneh. Masih sama sekarang aneh. Sebenarnya gue pengen nutup pakai perkara ini, tapi ketika tadi ngelihat update-nya dari TikTok-nya, sebenarnya masalahnya udah selesai. Cuma mungkin ini sebagai konteks saja, biar kalau misalkan lu ngelihat video yang kayak gini, video ini contohnya, lu nggak perlu kaget karena udah ngedengar penjelasannya gitu. Jadi kayak ada sebuah video yang menunjukkan kelakuan bapak-bapak yang meludahi rumah tetangganya, geber-geber motornya padahal tetangganya ini punya anak, sampai akhirnya ada di titik mengganggu sekali. Orang-orang menyebut ini sebagai suaminya Mas Riah kalau lo ingat, karena kelakuannya sama-sama mengganggu tetangga. Tapi untuk kasus ini ceritanya itu lebih kepada keributan antara tetangga gitu loh. Jadi kayak sebenarnya si tetangga yang rumahnya diludahin ini ada salahnya juga gitu. Videonya tuh kayak gini nih. Jadi bapak-bapak ini kayak setiap hari bener-bener setiap hari ngeludah gitu, dan ngeludah itu yang reak gitu ya, cuh gitu, kayak peluru anjing. Sebenarnya ada banyak video-video lain di akun TikTok mbaknya atau orang yang pertama kali naikin videonya, tapi video-videonya tuh kayak udah pada di privatein gitu loh, udah pada dihapus. Ini nih videonya tuh udah pada dihapus-hapusin karena emang perkaranya sudah selesai. Jadi pembahasannya adalah pertama gini,
Si orang yang ngevideoin ini ngebangun rumah di samping sebuah rumah. Apaan sih itu? Itu tidak menjelaskan apa-apa ya ternyata. Tapi intinya si bapak-bapak tadi ini masih ada hubungan keluarganya lah gitu, kayak saudaranya dari mertuanya si mbak yang ngebikin video. Mbak ini dia sempat ada bikin video nangis-nangis gitu. Ada di live gue deh kalau lu pengen lihat. Awal permasalahannya adalah karena si bapak ini yang rumahnya di sini itu ngebikin pembatas. Pembatasnya itu terbuat dari ranting pohon, kayu dan rumput. Tapi karena ini pintu nih, di sini pintu. Jadi pintunya itu menghadap ke pembatasnya ini sendiri. Pembatasnya dibikin sama bapak ini kan. Karena mungkin si mbaknya ini ngerasa kayak depan pintunya ini jadi kotor karena ada batang pohon, ada rumput segala macam. Dicabut lah sama si mbak-mbak ini. Dicabut kemudian dibikin ini batu-batuan ini sebagai pembatas. Nah si bapaknya ini nggak terima. Terus ada permasalahan lain juga. Permasalahan lainnya adalah ada tanaman dari si bapaknya ini yang masuk ke wilayah tanah dari si mbak-mbak yang ngevideoin. Sama mbak-mbaknya tanaman itu dicabut tanpa ngomong terlebih dahulu dengan alasan kayak ini kan tanah gua yang gitu-gitu. Nah si bapak ini tersinggung terus akhirnya marah-marah. Itu dua kasus. Kasus yang terakhir adalah suaminya yang ini, yang rumahnya di sini itu lagi sakit tenggorokan, terus kayak ada dahak gitu ngumpul di sini. Terus si bapaknya ini ngeludah di tanahnya sendiri, emang ngeludah gitu, cuman arahnya itu secara tidak sengaja ngarah ke si bapak ini, katanya demikian. Si bapak ini ngerasa diludahin sama yang punya rumah ini. Akhirnya si bapak ini dendam dan hampir setiap hari kemudian bapak ini meludah ke arah rumah ini gitu. Ini permasalahan bertetangga ya sih men. Sayang sekali videonya udah dihapus sih, padahal banyak men. Ini banyak ini. Alasan kenapa si mbak-mbaknya ini naikin video tadi adalah karena si mbak-mbaknya ini pengen adanya mediasi antara tetangga satu dan dia gitu. Karena sebelumnya udah pernah sempat dilaporin ke pihak kepolisian, tapi tidak ada mediasi dan si bapaknya jadi makin gitu, makin parah. Hampir 2 tahun men diludahin. Sampai akhirnya dia naikin ini ke TikTok supaya apa? Supaya pihak kepolisian atau pihak lingkungan setempat itu ngasih atensi untuk kemudian ngasih mediasi. Dan setelah ini dan itu akhirnya ada mediasi bersama Pak Lurah, polisi, RT, RW, dan instansi terkait. Dan akhirnya masalahnya selesai. Udah gitu. Jadi ketika lu ngelihat ada video di TikTok atau Twitter ada bapak-bapak ngeludah haktu gini, ya demikian alasannya. Udah gitu aja ya. Gue nggak tahu, kayaknya video ini terlalu belibet nggak sih? Tapi gue rasa itu aja untuk pembahasan video kali ini. Pembahasan yang aneh. Kakek-kakek hode, ABG tengil, dan tetangga ngeludah. Enggak. Dan suaminya Mas Riah. Nah, gitu kali ya, biarin aja. Tapi gue masih kebayang tentang perkara bocah-bocah tengil tadi dah. Gue pengen hukuman si bocah-bocah yang tadi ngalang-ngalangin lift itu kayaknya hukumannya bukan yang ringan-ringan gitu. Gue pengen kayak hukuman dari pihak kampusnya adalah si 4 bocah tadi ini disuruh nggak boleh pakai lift lantai 9 bro. Gue harap mereka jadi nggak boleh pakai lift terus kemana-mana mesti pakai tangga. Nah, itu seru tuh kayaknya tuh. Mampus lu. Sampai kampus betis udah kenceng banget itu, gede banget kayak nangka busuk. Happy tuh kayaknya tuh orang-orang ngeliat hukuman kayak gitu. Dah. Itu aja untuk video gue kali ini. Like, comment, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kalau misalkan ada yang menarik untuk dibahas, lu bisa tag gue aja di IG atau Twitter. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan atau gini, mereka ini jangan dikasih naik lift, jangan dikasih juga naik tangga. Jadi kalau mau ke kampus, ke lantai 9, make alat-alat yang buat orang panjat tebing. Nah, bagus tuh. Setiap pagi mereka lempar ke atas gitu. Terus manjat. Nah, mampus lu. Lantai 9 tuh lu rasain tuh, tangan lu pegel-pegel lu. Nah. Terus kalau mau turun dia kayak ini, kayak apa, pemadam kebakaran. Gitu, bagus.
Bagus. Itu baru hukuman tuh. Wah. Besoknya nggak mau masuk kampus aja. Nah, bye-bye, thank you.